Cash flow quadrant, rahasia orang kaya membangun aset dan membuat uang bekerja untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa ada orang yang terus bekerja keras tetapi kondisi keuangannya tidak banyak berubah? Sementara ada orang lain yang tampaknya tidak bekerja setiap saat, tetapi penghasilannya terus mengalir bahkan ketika sedang berlibur atau tidur. Jawabannya tidak selalu terletak pada seberapa keras seseorang bekerja, tetapi pada bagaimana ia membangun sumber penghasilannya. Salah satu konsep yang sangat terkenal dalam dunia literasi keuangan adalah cash flow quadrant yang diperkenalkan oleh Robert T. Kiyosaki. Konsep ini membantu kita memahami 4 cara memperoleh penghasilan dan bagaimana membangun kekayaan secara bertahap. Perlu dipahami, konsep ini bukan berarti merendahkan profesi tertentu. Menjadi karyawan, pegawai negeri, guru, dokter, pedagang, ataupun pengusaha adalah pekerjaan yang mulia selama dilakukan dengan cara yang halal dan penuh amanah. Yang membedakan hanyalah cara seseorang memperoleh dan mengembangkan penghasilannya. Kuadran pertama, employee. Employee adalah karyawan. Mereka bekerja untuk perusahaan, instansi, atau orang lain dengan imbalan gaji. Contohnya adalah guru, pegawai negeri, karyawan swasta, perawat, pilot, atau dokter yang bekerja di rumah sakit. Keuntungan menjadi karyawan adalah penghasilan yang relatif stabil, adanya jenjang karier, dan risiko usaha yang lebih kecil. Namun ada satu keterbatasan. Penghasilan biasanya bergantung pada waktu dan pekerjaan. Ketika berhenti bekerja, penghasilan pun umumnya ikut berhenti. Kuadran kedua, self-employed. S. Kuadran ini adalah pekerja mandiri. Mereka bekerja untuk diri sendiri. Contohnya adalah dokter praktik, pengacara, tukang cukur, fotografer, konsultan, desainer, atau pemilik warung yang mengurus semuanya sendiri. Mereka memang menjadi bos bagi dirinya sendiri, tetapi bisnis masih sangat bergantung pada kehadiran pemilik. Jika pemilik sakit atau berhenti bekerja, penghasilan biasanya ikut menurun. Karena itu Robert Kiyosaki mengatakan, banyak orang sebenarnya bukan memiliki bisnis, tetapi memiliki pekerjaan. Kuadran ketiga, business owner. B. Disinilah perubahan besar mulai terjadi. Business owner adalah pemilik bisnis yang membangun sistem. Mereka tidak mengerjakan semuanya sendiri. Mereka merekrut orang-orang terbaik, membuat SOP, membangun standar kerja, melatih karyawan, dan mendelegasikan pekerjaan. Akibatnya, bisnis tetap berjalan meskipun pemilik sedang berada di luar kota, beribadah umrah, atau menikmati waktu bersama keluarga. Contohnya adalah pemilik restoran dengan manajer, minimarket, pabrik, perusahaan distribusi, atau jaringan waralaba. Prinsipnya sederhana. Jangan hanya bekerja di dalam bisnis. Bangunlah bisnis yang mampu bekerja untuk Anda. Kuadran keempat, investor. I. Inilah puncak cash flow quadrant. Investor membeli aset yang menghasilkan uang. Mereka tidak sekadar mengumpulkan harta, tetapi membeli aset yang memberikan arus kas atau cash flow. Contohnya antara lain, saham yang membagikan dividen, properti yang disewakan, penyertaan modal pada bisnis yang sehat, obligasi, atau instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip yang diyakini. Di kuadran ini, uang mulai bekerja menghasilkan uang. Mengapa orang kaya semakin kaya? Banyak orang menghabiskan hampir seluruh penghasilannya untuk kebutuhan konsumtif. Sebaliknya, orang yang memiliki literasi keuangan biasanya menggunakan sebagian keuntungan untuk membeli aset produktif. Misalnya, seseorang membuka usaha kuliner dan memperoleh laba 20 juta per bulan. Ia tidak menghabiskan seluruh keuntungan tersebut. Sebagian digunakan untuk membuka cabang. Sebagian lagi diinvestasikan pada aset yang menghasilkan pendapatan, cash flow dari aset tersebut, kemudian dipakai membeli aset baru. Begitulah proses kekayaan bertumbuh sedikit demi sedikit. Inilah kekuatan pertumbuhan majemuk atau compound growth.
yaitu keuntungan yang terus diputar menjadi aset produktif. Langkah praktis menerapkan cash flow quadrant. Pertama, tingkatkan ilmu dan keterampilan yang bernilai tinggi. Belajarlah tentang penjualan, pemasaran, kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, dan manajemen keuangan. Kedua, mulailah membangun usaha, meskipun dari skala kecil. Ketiga, buat sistem kerja dan SOP agar bisnis tidak bergantung sepenuhnya kepada pemilik. Keempat, rekrut dan latih tim yang amanah dan kompeten. Kelima, sisihkan sebagian keuntungan untuk membeli aset produktif, bukan hanya barang konsumtif. Keenam, biarkan cash flow dari aset terus berkembang dan diinvestasikan kembali. Sebagai seorang Muslim, tujuan kita bukan sekadar menjadi kaya. Tujuan kita adalah mencari rezeki yang halal, memperoleh keberkahan, membantu sesama, memperbanyak infak dan sedekah, menunaikan zakat, serta menggunakan harta sebagai sarana beribadah kepada Allah. Saudaraku, mulailah dari posisi apapun Anda hari ini. Tidak masalah apakah Anda seorang karyawan, pekerja mandiri, atau baru merintis usaha, teruslah belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, bangun sistem, ciptakan aset produktif, kelola keuangan dengan bijak, dan jadikan setiap rupiah sebagai jalan menuju keberkahan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberikan keberkahan pada harta yang halal, memudahkan kita membangun usaha yang bermanfaat, menjadikan kita hamba yang gemar berbagi, serta memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi tanpa hisab dan tanpa azab dengan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Semoga setiap ilmu yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.